manusia seperti kamu lebih mementingkan kepentingan orang lain. Genre thriller horor selalu memiliki daya pikat tersendiri. Ia bukan hanya mengandalkan rasa takut, tetapi juga permainan psikologis, misteri, dan tekanan emosional yang perlahan menyusup ke pikiran penonton. Film horor Indonesia memang selalu menyajikan kisah menarik ataupun budaya. Salah satunya adalah film Raja. Film yang mengambil genre horor fantasi dengan balutan kisah yang tak biasa. Film ini juga terinspirasi dari budaya Jawa dan serat Ronggo Warsito tentang zaman Edan. Ya, Udah pasti. Jadi kehidupan kita di masa depan adalah pengulangan masa lalu. Mengisahkan teror yang datang ke dalam hidup Nilam dan Cakra tidak pernah mengetuk pintu lebih dulu. Ia hadir perlahan, menyusup lewat mimpi buruk, bayangan di sudut mata, hingga rasa sesak yang tak kunjung pergi meski matahari sudah tinggi. Awalnya, mereka mengira semua itu hanyalah kelelahan dan tekanan hidup yang menumpuk. Namun, ketika gangguan itu mulai meninggalkan bekas nyata luka, bisikan, dan peristiwa yang tak masuk akal, keyakinan mereka runtuh satu persatu. Kisahnya dimulai dengan sosok Nilam, perempuan yang hidupnya cenderung tenang, rasional, dan terbiasa mengandalkan logika. Sementara Cakra lebih intuitif, mudah gelisah, namun berusaha menutupi ketakutannya demi terlihat kuat. Keduanya tidak pernah menyangka bahwa kehidupan biasa yang mereka jalani akan berubah menjadi rangkaian teror goib yang terasa terlalu personal. Seolah ada sesuatu yang mengenal mereka, memahami titik terlemah mereka, dan sengaja menekan di sana. Hari-hari berubah menjadi mimpi buruk yang tak berujung. Bukan hanya suara-suara asing di malam hari, tetapi juga peristiwa ganjil yang terus berulang. Barang bergerak sendiri, aroma menyengat muncul tanpa sebab, dan bayangan yang tak pernah sinkron dengan tubuh pemiliknya. Setiap gangguan terasa semakin dekat, semakin berani, dan semakin berbahaya. Teror itu tidak lagi sekedar menakuti, melainkan mengincar. Jangan ancam saya dengan penderitaan. Dalam kepanikan dan kebingungan, takdir mempertemukan Nilam dan Cakra dengan Malawangsa, sosok misterius yang tampak mengetahui lebih banyak daripada yang ia ucapkan. Bersama Birsa, Malawangsa membuka kemungkinan yang selama ini mereka tolak, bahwa apa yang mereka hadapi bukan sekedar gangguan goib biasa, melainkan bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih tua. Kehadiran Malawangsa dan Birsa membawa arah baru dalam pencarian jawaban. Mereka tidak hanya datang sebagai penyelamat, melainkan sebagai pengingat bahwa tidak semua teror bisa diusir dengan doa singkat atau keberanian sesaat. Ada sejarah, ada kesalahan masa lalu, dan ada konsekuensi yang kini kembali menuntut balas. Setiap petunjuk yang terungkap justru menambah lapisan ketakutan baru, membuat Nilam dan Cakra sadar bahwa mereka telah terseret ke dalam pusaran yang sulit dihentikan. Di tengah kekacauan itu muncul Tribuana, seorang pelatih tari tradisional yang awalnya tampak tak berkaitan dengan teror yang mereka alami. Namun perlahan, peran Tribuana menjadi kunci penting. Melalui gerak, irama, dan filosofi tari yang ia ajarkan, tersimpan pemahaman tentang keseimbangan, pengorbanan, dan hubungan manusia dengan dunia tak kasat mata. Tari baginya bukan sekedar seni, melainkan bahasa kuno yang mampu membuka dan menutup gerbang tertentu. ya, Udah pasti. Sir. Jadi kehidupan kita di masa depan adalah pengulangan masa mahasiswa nggak dinolongin. Tribuana mengungkap bahwa teror yang memburu Nilam dan Cakra berkaitan dengan petaka zaman Edan, sebuah malapetaka spiritual yang muncul ketika manusia melupakan batas, meremehkan nilai, dan mengabaikan keseimbangan hidup. Iblis dan makhluk goib hanyalah wajah luar dari ancaman tersebut. Bahaya sesungguhnya adalah kerusakan batin manusia yang memberi ruang bagi kegelapan untuk tumbuh. Jangan sampai mereka membuka kotak Pandora yang kita jaga selama ini.
kalian harus tetap menjalani dengan ikhlas. Sebentar lagi, perempuan itu akan mati. Lakukan kesenanganmu. Itu dikomentar. Kamu jagain Nilam. Kelemahan manusia seperti kamu. Perjalanan mereka pun berubah menjadi perjuangan hidup dan mati. Setiap langkah bukan hanya soal bertahan dari serangan goib, tetapi juga menghadapi ketakutan terdalam masing-masing. Nilam dipaksa berhadapan dengan rasa bersalah yang lama ia pendam, sementara Cakra harus mengakui kelemahannya yang selama ini ia sembunyikan. Tidak semua rahasia ingin terbuka, dan tidak semua kebenaran bisa diterima tanpa harga. Mampukah mereka bertahan dan lepas dari intaian kekuatan goib yang terus memburu? Dan jangan takuti saya dengan kematian. Tribuana, kira-kira apa yang aku pikir? Film ini menghadirkan horor yang tidak hanya mengandalkan visual menyeramkan, tetapi membangun ketegangan melalui atmosfer, emosi, dan konflik batin. Ketakutan tidak datang tiba-tiba, melainkan merayap perlahan, membuat penonton ikut merasa terjebak dalam situasi yang sama. Ancaman terasa nyata karena berakar pada kesalahan manusia, bukan semata-mata makhluk goib yang abstrak. Pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukanlah apakah Nilam dan Cakra bisa selamat, melainkan apa yang harus mereka korbankan untuk keluar dari jerat teror tersebut. Ketika petaka zaman Edan telah terlanjur bangkit, tidak ada jalan kembali tanpa meninggalkan sesuatu. Film ini menjadi refleksi kelam tentang manusia, pilihan-pilihannya, dan konsekuensi yang tak pernah bisa benar-benar dihindari. Sebuah kisah horor yang mencekam, emosional, dan menyisakan rasa tidak nyaman lama setelah cerita berakhir karena kegelapan, ternyata tidak selalu datang dari luar, melainkan tumbuh perlahan dari dalam diri manusia itu sendiri. Biasanya orang-orang sombong seperti dia, pulang-pulang hanya nama. Raja adalah horor tentang kekuatan gelap yang bangkit di masa kacau, tentang manusia yang terjebak di antara kepercayaan lama dan ketakutan modern. Karena saat zaman sedang edan, bukan cuma yang lemah yang jadi korban, tapi siapapun yang lengah.